Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saya harap semua baik-baik, sehat, diberi kekuatan daya tahan tubuh untuk melawan virus corona. Yes. Saya harap juga semua keluarga diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan kita. Nah, buat adik-adik kami, tetaplah di rumah, jangan keluar kalau tidak ada kepentingan. Belajarlah di rumah. Dan kerjakan pekerjaan rumah agar orang tuamu bisa bangga melihat kamu. Pernah lupa berdoa kepada Tuhan agar apa yang sedang kita alami bisa cepat berlalu dari negeri kita dan kita semua diberi kesehatan. Nah, buat adik-adik kami, tetaplah bersyukur apapun yang kita hadapi sekarang. Dan rasa syukur kita adalah salah satu cara kita memuji Tuhan kita. Jadi, untuk saat ini, pada pagi ini, kita belajar melalui online dan kita belajar di rumah. Nah, untuk memulai pelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa agar setiap proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Saya harap kalian juga berdoa di situ dan saya juga berdoa di sini. Nah, buat adik-adik, pelajaran kita hari ini adalah tentang surat. Nah, di sini kita belajar tentang menelah pasangan unsur dan alasan penulisan pada surat pribadi dan surat dinas. Sebelum ke sana, kita kembali ke belakang tentang pengertian dari surat. Nah, saya harap adik-adik sudah tahu apa itu pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak ke satu pihak lain. Jenis surat ada terdapat dua. Yang pertama itu surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah jenis surat yang dibuat untuk kebutuhan pribadi atau personal yang ditujukan kepada pihak lain. Surat dinas. Kedua, surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Itulah jenis-jenis surat. Nah, buat adik-adik semua, saya harap sudah mengerti apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk itu, marilah kita simak video ini untuk mengulang kembali tentang pelajaran kita sebelumnya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu menelah pasangan unsur dan alasan penulis. Nah, sebelum kita ke sana, ada baiknya kita mempelajari pelajaran yang pernah kita pelajari tentang pengertian, struktur, dan ciri-ciri pada surat. Pengertian surat, sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak ke pihak lainnya. Surat terbagi dua, yang pertama surat pribadi dan surat dinas. 1. Pengertian surat pribadi. Jenis surat yang dibuat untuk kebutuhan pribadi atau personal yang ditujukan kepada pihak lainnya. Ciri-ciri surat pribadi. 1. Kalimat atau kata yang dipakai yaitu tidak terlalu resmi atau bahasa sehari-hari yang sering digunakan dengan catatan harus tetap sopan, santun, dan juga mudah untuk dipahami oleh orang lain. 2. Selalu mengandung kata sapaan yang sifatnya privasi. Biasanya kalimat yang mengandung hal tersebut berada di bagian atas surat.
3. Menggunakan beragam bahasa dalam penyampaiannya tergantung orang yang menerima surat tersebut. 4. Untuk penulisan salam pembuka, isi sampai penutup lebih baik menggunakan bahasa yang non-formal atau tidak terlalu resmi. 5. Format penulisannya, surat pribadi bersifat bebas, tergantung oleh penulisnya. 6. Pada bagian surat tidak terdapat kop dan nomor surat, seperti pada contoh surat resmi umumnya. 7. Isi dalam surat tersebut ditulis untuk keperluan komunikasi dengan orang terdekat kita yang sedang tidak berada dalam satu tempat. Struktur surat pribadi. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Salam pembuka. 3. Paragraf pembuka. 4. Bagian isi surat. 5. Bagian penutup. 6. Nama penulis. Fungsi surat pribadi. 1. Untuk mengekspresikan perasaan. 2. Untuk mewakili penulis surat berkomunikasi dengan pihak lainnya. 3. Sebagai sarana penyampaian ide dan gagasan bagi penulis surat. 4. Untuk mengembangkan kemampuan tata bahasa seseorang. Contoh surat pribadi. Surat ini adalah surat seorang keponakannya yang ditujukan kepada pamannya yang berada di Palembang. Isi surat ini menunjukkan bahwa seorang keponakannya sangat rindu kepada pamannya yang berada di Palembang. 2. Pengertian surat dinas. Surat dinas adalah suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Ciri-ciri surat dinas. 1. Terdapat kepala kop surat serta nama instansi lembaga pada bagian kepala surat. 2. Surat dinas memiliki nomor surat, tanggal, lampiran, perihal, dan alamat. 3. Surat dinas menggunakan bahasa baku dan resmi serta dibuat dalam format tertentu. 4. Pada bagian surat terdapat dalam pembuka, isi, dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat. Struktur surat dinas. 1. Kop surat. 2. Nomor surat. 3. Tanggal surat. 4. Lampiran. 5. Perihal. 6. Alamat surat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Paragraf penutup. 10. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. 11. Nama dan tanda tangan penulis surat. Fungsi surat dinas. Fungsi surat dinas yang pertama yaitu sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. 2. Fungsi surat dinas selanjutnya adalah sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Contoh surat dinas. Buka halaman 256, membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas. Nah, di sini terdapat perbandingan unsur surat pribadi dan unsur surat dinas. Coba kalian perhatikan. Nah, setelah diperhatikan, kalian diharapkan mengerjakan tugas yang terdapat pada halaman 257 sampai 258.
Memasangkan unsur surat pribadi dan alasan. Tempat dan tanggal surat. Alasan agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Begitulah sampai seterusnya. Dan memasangkan unsur surat dinas dan alasan. Salam, alasan, menyapa pembaca surat. Dan begitu juga lah sampai seterusnya. Buat adik-adik, selamat belajar, tetap di rumah saja, jaga kesehatanmu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.